untuk ngepost. Dan kita langsung aja saksikan gamenya nggak pakai lama di mana HeartsGuard akan melawan KS Cloudbreed untuk di round yang pertama kali ini. Chels langsung membuat satu mischief ya dan langsung di clear balik juga sama KS Cloudbreed kali ini. Dimana Liliana dan juga Baldum yang satu punya Storm, yang satu punya Shining Light. Dan Meadow akan lewat. Ya ampun trapping kecepatan. Quetzal tahan dulu dong. Kurang sabar ternyata dari You seorang need Quetzal. to hold. Bahasa Inggris kan? Oh iya ya. Enggak, dia kalau seingat gua gue pernah dengar dia sama Selin ngobrol gitu. Kita udah ngobrol bahasa Indonesia dikit-dikit. Kayaknya kan temennya udah lama, pasti agak diajarin dikit. Waduh, apaan itu damage-nya gede banget. Ophelia dan juga Meadow. Ya ampun, bonyok jungler orang di sana dan akhirnya dia ketahuan nih jungler pettingnya. Dan HeartsGuard kayaknya bakalan di mirror. XQ HP-nya full, dia ternyata nggak mau ganggu-ganggu Sage Golem milik tim HeartsGuard. Dan bahkan mereka nggak mau ngelanjutin agresivitas yang udah mereka coba untuk farm dari awal-awal. Kali ini HeartsGuard bakalan langsung saja balik dulu dari seorang Astridnya karena kelar itu dia baru rotasi. Kenapa? Itu scoop tuh Fau bukan sih? Lihat deh, scoop, hake scoop. Itu Fau bukan Cindy Fau. Iya ya. Oh iya, Cindy Ya Fau kan? itu. Iya ya. Yang di Ngapain, anak Surbai kan? Iya, anak Surbai. Iya. Yang dulu ada di guildnya Marafil kalau nggak salah. Ya Aldi lagi mana? Iya benar. Ada Batanya Aldi. Yang mana? Fau. Nonton gak tuh ya Aldinya? Emang iya? Oh, lama saya loh. baru tahu. Kita mau gosip di sini. Wah, saya baru tahu. Tapi sekarang Aldi sudah sama yang lain ya. Ya. Sama yang lebih real. Tadi maaf nih Di, taunya beneran nonton si Aldi. Kolom komentar. Iya, nggak masalah. Kita cek dulu sedikit demi sedikit. Oke, kita bakalan langsung lihat juga ini dia untuk Dark Slayer maksud gua, dan juga Abyssal Dragon yang sudah up untuk keduanya. Kali ini bakalan langsung kita saksikan seperti apa kontes mereka berdua dan bahkan tachinya langsung di mirror terlebih dahulu. Dan ada Storm dan langsung dinaikkan derajatnya. Karena memang di sana terkena beberapa ekor dari Abyssal Dragon kali ini, Julia. Iya, betul terkena ekor jahat. Nah, 2 kali. Dijiplak ternyata. Tapi kita lihat juga di sini kontes yang terjadi menurut gue tidak begitu menguntungkan, harusnya tuh satu sama lain ya. Bisa dibilang gak cuma satu tim aja. Tapi kayak Boy hadir dari belakang, bakal dilanjutin ternyata. Tapi kita lihat juga Abyssal Dragon yang berhasil di-secure oleh seorang Meadow. Di sisi lain, Vioxy masih dalam penjagaan yang cukup ketat juga. Tapi teman-teman dari tim HeartsGuard harus mundur alon-alon terlebih dahulu karena kondisinya udah gak baik buat mereka. Kawan-kawan HeartsGuard kayaknya nih mereka bener-bener lost tempo banget barusan ya kan. Di satu momentum gue bingung juga. GG Meong tuh bener-bener bisa masuk menuju ke line up HeartsGuard. Tiga-tiganya langsung dimasukin pakai Hunter ya, Mark of the Hunter gitu kan. Ya Dan harusnya akhirnya, udah enemy missing harusnya ya. bener, kalau misalkan seperti itu berarti line up mereka sebenarnya keganggu. Tapi mereka bisa lawan balik. Tapi ternyata mereka ngelos gitu aja. Dan mereka ngelos objektif juga. Dan akhirnya Dark Slayer masih bisa di-secure dengan penggunaan satu Vanish pastinya. Tapi Cell menyalakan satu Moonlight dan dibawa muter-muter begitu saja. Dan akhirnya Cell menjadi first blood-nya. Rana bisa free hit dan Mila masih bisa sustain. Tapi sayangnya langsung di-cut begitu saja beberapa pergerakan dari dua player HeartsGuard kali ini. Dan KS Cloudbreed mendapatkan 2 kill atas tradingan dari Dark Slayer-nya. 2 kill dapat dari trading Dark Slayer ya, dan ini nggak bagus. Awalnya kurang baik lah untuk dari HeartsGuard, tapi kita lihat lagi-lagi berkali-kali tadi dari Vioxy mendapatkan space yang luas untuk melakukan free hit yang akhirnya itu menjadi satu kerugian yang cukup besar untuk HeartsGuard. Oke, kita ngomongin tentang early game yang mana sebenarnya notabene teman-teman dari HeartsGuard ini adalah hero-hero yang lumayan late game ya. Jadi kalau misalnya mereka mau coba untuk paksa di early, mungkin mereka cuma bisa ngandelin ke arah seorang Kana aja untuk coba untuk tahan-tahan dikit. Tapi kalau misalnya mereka bermain early game terlalu agresif, itu gak akan bagus karena kita lihat ya notabene mereka hero-hero yang lumayan late game, lumayan scaling. Sementara dari KS Cloudbreed, lu lihat dia punya Riktor, punya Zepis yang mana early game-nya bakalan kuat juga gitu. Jadi jangan terlalu diladenin sih kalau saran gue. Waduh, jangan terlalu diladenin ya. Being humble tapi jangan terlalu in it. Asik. Serah lu deh. Bahasa saya tuh. Iya, lu gak apa-apa, lu ladenin aja dikit. Tapi hadirnya sebagai humble aja gitu kan. Jangan kelihatan sombong banget lah, masa gak ladenin sama sekali. Mungkin Dari gitu, hati. Ya kan, dimulai kan tuh, pokingannya sakit banget Julia. Ada Quetzal dan juga Chels pastinya yang udah di-trap balik. Ada Meadow dan juga Ophelia yang langsung saja menyambut 2 tamunya dan akhirnya dibubarkan pakai Hurricane Wall. Chels langsung dikubur hidup-hidup di sana dengan guna satu Wild Prison yang pastinya, dan Ophelia langsung siap suplex. Tapi sayangnya gak ada follow up lanjutan dan Meadow-nya harus clearing wave terlebih dahulu. Dan akhirnya HeartsGuard kali ini mereka bakal
bakalan lost tempo kembali. 36 detikan lagi up untuk next Abyssal Dragon. Mark of the Hunter sudah berhasil di-pop. Dan bahkan untuk jungle strike yang kedua juga di sana bakalan langsung dikeluarkan. Dan Kana pecah begitu saja true damage outputnya. Tapi dia masih memiliki banyak HP untuk kontes di next Abyssal Dragon nih Julia. Iya, masih bisa untuk pulang timing yang pas ya untuk Tachinya atau karena pulang dulu terus bisa kontes objektif selanjutnya. Tapi kita lihat kali ini kalau dalam segi goalnya sebenarnya nggak beda jauh. Jadi masih sama-sama aman-aman aja dan ini akan menjadi game yang cukup sulit tentunya untuk kedua tim. Ya seperti yang udah sempat gue notice di awal juga bahwa ini dua tim Pengen yang dong di cukup kuat. notice Julia. Males banget. Ini adalah dua tim yang sangat kuat jadi mungkin gamenya akan sedikit alot ya Fiscaloid karena mereka punya mekanik yang sama-sama bagus juga. Tapi di arah atas kita lihat juga udah ada satu 3-man ganking yang dilakukan teman-teman dari Hearthguard dimana Fioxy tidak bisa berbuat banyak. Hati-hati terlempar udahlah Moonfall langsung dibuka saja Chels dengan satu flicker ke arah belakang yang akhirnya berhasil membuahkan satu tower tier pertama di arah top lane dibuka dengan Abyssal Dragon. Abyssal Dragon sudah berhasil di-pop, sudah berhasil di-cop. Maksud gua oleh KS Cold Braid kali ini dan Hearthguard juga masih berpotensi untuk melakukan push lagi. Rana nggak ada yang jagain sama sekali. Mana ini landing partnernya? Dan akhirnya Fioxy baru datang dan penggunaan satu Shuriken Toss di sana langsung digunakan untuk melakukan clearing wave dan mereka langsung berbelok menuju ke bagian Dark Slayer yang keduanya dan bahkan SQ langsung diberikan informasi dari side laner mereka itu adalah Kana bahwa jungler dari KS Cold Braid ada di bawah. Jadi kalian bisa melakukan objektif secara tenang di bagian top ya. Iya, tapi sayang banget sebenarnya tadi teman-teman dari KS Cold Braid itu berniat untuk melakukan satu trading di arah bawah gitu kan ketika mereka kehilangan satu tower di atas. Fioxy tadi sendirian, kenapa dia nggak ada pas pas Slimnya masuk? Karena dia tadi udah dibonyokin abis-abisan nih Fiscaloid, makanya dia pulang. Nah, tadi teman-teman KS Cold Braid berusaha untuk menukar dengan bottom lane milik Hearthguard, tapi sayangnya itu Tachi yang tidak semudah itu untuk dihancurkan. Jadi Habis pakai desperate duel nih Jul. Ini lumayan PR nih untuk ngumpulin stack ya nih masalahnya nih. Kalau misal dia pakai Curse of Death itu satu hit pertama kan langsung ngasilin bonus damage gitu kan. Tapi untuk yang sekarang udah mau pecah makin pecah ini makanya ya kan. Damage outputnya dari seorang SU dan juga sustainability-nya. Dan akhirnya Hearthguard kali ini mereka langsung berpotensi untuk masuk menuju ke bagian bottom lane. GGM yang nggak bisa cabut, satu flick sudah berhasil di-pop. Namun sayangnya Reta lihat di sana masih bisa menyelamatkan nyawa dari seorang GG Meong. Dan akhirnya kehilangan satu outer turret dari tim KS Cold Braid. Ini membuat mereka harus berpotensi bermain lebih aman kembali. Dan langsung di-trade juga oleh top lane yang ada di bagian atas. Ophelia ditabrak langsung dengan Mischief dan suplexnya pun sudah berhasil dikeluarkan dari seorang Quetzal di sana. Satu Nether Raid langsung dikoneksikan menuju ke bagian seorang Hayate. Dan Hearthguard-nya di sini masih bisa survive. Ya, Hearthguard masih bisa survive. Lumayan sulit juga untuk pick off teman-teman dari Hearthguard karena kalau kita lihat dari mulai frontliner mereka yang dimiliki ya, maksudnya ada Arnet yang bisa buka Hurricane Wall juga, terus udah ada Astrid juga yang ultimate-nya kita tahu sendiri bisa bikin orang-orang jadi pusing, tapi ada Flying Spear yang connect langsung saja, ada Hurricane Wall itu dibubarkan gitu, tapi ada Wild Prison yang berhasil menghubur satu orang dan seorang Rana kita lihat lagi mundur ke arah belakang, tapi satu player berhasil didapatkan, bakal coba untuk commit lagi jauh lebih dalam, dua orang bahkan berhasil di take down kali ini yaitu seorang Chels dan juga Quetzal. Bersama kita mid lane dari seorang GG Moe yang tidak bisa mempertahankan tower tier pertama yang akhirnya direlakan begitu saja, ditukar hanya dengan satu tower di area bottom lane. Juga rugi ke arah KS Cold Braid sih, karena mereka kehilangannya tower mid lane, yang mana tower mid lane menurut gue adalah tower paling penting. Vision dari Hearthguard ini bakal jadi lebih luas lagi masuk ke hutan. Itu dia, masuk ke hutan, map controlnya pasti bakalan mereka amankan juga dan mereka masih berdiri tegak di sini dari segi mid lane towernya dan akhirnya Hearthguard melakukan follow up terlebih dahulu dan sekitar setengah HP-nya hilang. Kali ini bakalan di-peel terus menerus Medo dan juga Fioxy dan ada dua player juga yang sudah berfokus menuju ke bagian next Abyssal, maksud gua Holy Dragon, karena 3 player sudah bersiap dan bahkan Death from Above sudah dibuang dan otomatis mereka harus commit menuju ke objektifnya dan akhirnya KS Cold Braid kali ini mendapatkan early game yang sangat mulus sekali bagi mereka. 2000 network sudah berhasil mereka div kali ini dari Hearthguard-nya. Ini bisa gue bilang dua tim ini mainnya sama-sama rapih ya. Rapi. Karena jadi gini, maksudnya patternnya adalah ketika mereka ketemu satu sama lain, mereka ambil peluang, udah gak mungkin diambil lagi, mereka mundur, reset lagi. Sama halnya kayak KS Cold Braid, dapat objektif, udah gitu mundur, gak greedy buat melakukan kill. Tapi ternyata di area bottom lane ternyata ada solo kill yang terjadi dari seorang Victor. Bisa mati. Iya, lagian dia bewa nama Richter. Iya nggak bisa sih, susah ya. Rana harus hilang begitu saja.
Karena kita tahu sendiri dari Mark of the Hunter itu udah cenut-cenut damage-nya sakit gitu. Apalagi Mark of the Hunter yang paling terakhir Julia, yang pecah Iya. true damage-nya gitu kan, yang tiba-tiba nge-burst gitu. Dan akhirnya zoning out-nya berada di Kais Cloudbread dan Ophelia sendirian di bagian depan benar-benar bisa membuat 3 player dari Heartsguard kehilangan temponya untuk mendapatkan satu objektif mereka. Dan akhirnya Ophelia ditarik terlebih dahulu. Kais Cloudbread kali ini mereka mendapatkan beberapa keuntungan kembali karena 4-2 objektif yang mereka amankan dari segi Cloudbread dan juga Heartsguard. Iya betul sekali. Tapi kita kali ini dari teman-teman KS Cloudbread sedang lebih dulu dari segi goldnya dan bahkan dari Mila di sana terpaksa mengeluarkan ultimate-nya hanya demi untuk mundur dan ketemu lagi sama teman-temannya. Ternyata dulu ada Dead Power Buff yang masuk lagi, tapi masih ada yang menggunakan kali ini dan seorang Child kali juga ada. Hurricane Wall yang hampir saja membuat teman-teman dari tim KS Cloudbread kehilangan jalannya. Tapi kita lihat kali ini reset lagi, sama-sama reset dan teman-teman dari Heartsguard harus sedikit muter balik kotak sih kayaknya. Tapi ya itu karena pasti banget dicek gak sih? Pasti. Lu udah kehilangan tower tier pertama di mid, itu pasti ada orang di situ. Pasti bakalan dicek terus-terusan. Jadi menurut gue bukan Lihat tempat yang dong, bagus. Grace Ada wild charge yang berhasil menempar seorang Charles ke arah belakang, namun ternyata tidak ada follow up lanjutan. So, hanya sedikit menakut-nakuti saja memancing Moonfall untuk keluar. Tapi karena kali ini wild charge-nya berhasil mendapatkan seorang anak, tapi ternyata masih cukup tanky dari karena kali ini wild charge di arah belakang. Ternyata itu buat zoning loh, bagus banget dari Ophelia. Gokil. Mikirnya tuh jauh ke depan. Jadi dia sebenarnya mau coba untuk zoning teman-temannya dari Heartsguard biar gak maju gitu. Tipikal-tipikal yang gue suka nih ya kan. Dia Semua aja lu mah. lebih di depan Semua gitu. aja lu mah. Lebih ke depan dulu dibandingkan yang sekarang. Sekarang bersusah-susah gak masalah gitu ya kan. Dan akhirnya Mila through forward maju dan masih menahan ultimate-nya. Karena mereka masih bisa nge-problem solve yang ada di bagian bottom lane. Tapi kita masih belum tahu untuk yang di bagian top dan juga mid-nya. Karena bakalan dijalankan ada satu wave minion juga yang bakalan langsung masuk sebentar lagi. Nah kan, let's go. Quetzal melakukan popping menuju ke Cyclone. Tapi sayangnya masih membutuhkan manpower kembali. Dan di bagian top lane pun langsung dijemput lagi. Karena next wave-nya datang lagi kali ini. Benar-benar bagus banget segi wave minionnya dari tim KS Cloudbread. Dan akhirnya Ophelia melakukan dead poking. Dan ada beberapa mischief damage yang langsung dikoneksikan masuk menuju ke bagian seorang SQ. Dan akhirnya mereka menarik mundur terlebih dahulu. Karena 7 detik lagi Holy Dragon yang kedua bakalan start. Dan KS Cloudbread mungkin bakalan minat ke sana. Menarik banget ya dari Kenapa? Liliananya, dia beli Apokalips loh. Oh iya memang. Sekarang core itemnya Liliana tuh Apokalips. Dulu emang sempet kayak gitu juga, coba kan karena Apokalips sempat di nerf juga jadi udah gak dipakai. Tapi sekarang ternyata dipakai lagi, itu kebayang sakitnya Liliana kalau pakai Apokalips sih. Udah gila, ada Plague Spear. Konek karena seorang Ophelia, hati-hati. Tidak ada follow lanjutan. Ophelia udah tebal banget, itu dia di pokingnya ya gak akan berasa. Iya, dan mungkin ada beberapa pilihan kali ini build yang bisa dibuat sama mereka. Dan tanky banget ya XQ buildnya, ternyata gue kira dia mau bikin kayak semi-semi damage gitu Jul. Jadi item defense-nya tuh cuma di sepatu sama di leviathannya, sisanya damage output. Dan ternyata Cliff Breaker masuk dan Kana masih bisa survive. Dan bahkan kali ini ada yang lakuin satu flanking dari bagian belakang. Quetzal dan juga Kana harus cabut dulu karena Mark of the Hunter dan juga Jungle Strike di sana lumayan mengganggu. Dan di bagian mid juga sudah coba untuk jalankan Mila kali ini dengan penggunaan Astridnya agak sedikit sulit untuk join the fight karena fightnya nggak begitu menang ya dari kawan-kawan Heartsguard. Dan bahkan mereka posisinya saat ini cenderung behind 5 ribuan lebih gold yang ada dari kedua tim. Dan ketertinggalannya ada di Heartsguard nih Julia. Oke, ketertinggalan yang cukup jauh ya kali ini dari Heartsguard, harus menyusul sekitar 5.000 gold ke arah mereka. Tapi tidak turun Quetzal, ternyata tertangkap begitu saja. Musuh sudah membuka, tapi GG Meong dari samping hati-hati mencoba mencari siapa yang akan ia makan. Mila udah low banget, kehilangan setengah HP-nya kali ini. Tapi kita lihat juga teman-teman dari tim Heartsguard ternyata cukup wise untuk untuk melihat adanya satu hal yang nggak mungkin lagi buat dilanjutin. Resikonya terlalu besar, akhirnya mereka udah untuk mundur. Iya, dan Vioxy kayaknya dia udah free banget saat ini. Udah nggak bakalan punya potensi untuk di-steal sih karena Ophelia juga udah ada di depan. HP Regennya juga udah lumayan kenceng. Dan akan menjadi next objektif. Ini dia, objektif ke-6 mereka yaitu adalah Infinite Slayer. Dan ini membuat scaling mereka lebih baik lagi. Heartsguard mereka harus defense, mau nggak mau, no matter what. Karena 7.000 network sudah berbeda. Apakah KS Cloudbread akan berpotensi seperti game yang sebelumnya di mana 7.000 network gold akan menjadi div, tapi mereka masih belum bisa menutup gamenya. Dan Ophelia terlalu tanky kali ini dan harus cabut dulu ke belakang guys. Standard sudah berhasil diaktifkan dan Heartsguard hanya bisa poking-poking manja saja menuju ke OBS-nya dari tim KS Cloudbread. Ada Bash enggak? Ada ternyata kan. Kana yang direct forward dan akhirnya Meadow harus keluar dari bus letter L tersebut. Harus keluar dari bus letter L. Kali ini kita lihat juga udah ada satu upaya push yang dilakukan dari
guys, Coldplay dari GG Moeng di sini dia udah cukup pede banget, dia tanky juga, sakit juga dari GG Moeng dan akhirnya terpancing sudah moonfall dari seorang Chels. Ini menjadi satu informasi yang cukup bagus. Ketika dari seorang Krixi nggak punya moonfall, ini artinya mereka akan lebih mudah lagi untuk masuk ke area high ground milik Heartsgate. Dan ini harusnya dimanfaatkan dengan sangat baik. Wah, tapi sih kalau sudah menit segini harusnya cooldown dari moonfall udah ada lagi sih. Ini sisa 2 ulti berarti ada ternyata Medo tertangkap basah. Masih ada Hurricane Wall juga yang mencoba untuk menutup jalan dari KS Coldplay, tapi sayangnya KS Coldplay juga sudah gak minat untuk masuk walaupun di sana ada satu Infinite Drake yang sudah berhasil disummon. Tapi Heartsgate kali ini mereka berpotensi untuk memenangkan gamenya di next fightnya. Namun sayangnya GG Meong di sini sudah membuka satu ultimate dari Jungle Strike yang juga masih coba untuk disimpan. Baru dikeluarkan untuk melakukan clearing wave dan di bagian bottom lane dibutuhkan satu player untuk melakukan clearing wave agar mereka bisa melakukan distraksi. Kalau misalkan semuanya full all in di bagian top lane ini bakalan menjadi gambling move ya. Dan akhirnya lagi-lagi Ophelia bash checking dilakukan dan ternyata dead bash di sana. Ada sekitar 3 player di dalamnya karena coba untuk adu trading, tapi sayangnya kalah karena ini jago trading bos Hayate-nya, Indraken soalnya. Indraken lagi-lagi dibawa lagi tapi dari GG Moeng. Kali ini kita lihat hampir saja tertangkap basah. Tapi sayang sekali masih bisa untuk mundur ternyata ke arah teman-teman. Ada kata-kata bahaya juga ya Julia ya tadi ya. Iya, coba diulangin lagi ya. Mengerikan sekali ya Julia ya. Nyanyi gimana kamu ke... Karir nanti kena nih. Langsung ya, hilang sudah kepala Anda Fiskaloid. Tapi kita lihat kali ini teman-teman dari Heartsgate langsung saja melakukan satu upaya push di mana mereka ngerasa tadi menjadi titik balik mereka ketika Meadow-nya berhasil tertangkap. Meadow mungkin harus mengurangi sedikit kecerobohan seperti itu ya. Walaupun sebenarnya dia mikirnya oke gue gue banyak skill yang bisa gue gunakan, tapi itu harus sedikit dikurangi lah. Dan kalau lu lihat GG Mo yang melakukan satu upaya split push yang ini bakal menjadi distraksi terbesar untuk teman-teman dari Heartsgate. Benar. Seperti apa yang tadi gue sempat mention juga ya Julia ya. Karena di top lane kalau di all in semua itu bakalan gambling banget gitu kan. Dan Heartsgate juga kayak potensi buat menangnya juga agak sedikit lebih besar. Tapi sebentar lagi KS Coldplay kayaknya sudah bersiap untuk masuk menuju ke bagian DLS pit itu sendiri. Heartsgate sudah berpotensi untuk trapping dan GG Mio langsung setengah HP-nya hilang. Ya ampun, Heartsgate mereka menjadi penerima tamu yang baik di kondangan kali ini. Oke, menerima tamu yang baik di kondangan ya. Tapi ternyata nggak jadi datang karena itu undangan yang tidak patut untuk dihadiri nampaknya. Undangan mantan soalnya. Undangan mantan nanti bakalan jadi satu di sana. Tapi ternyata trapping yang gagal. Gua rasa di sana Ophelia hanya menyerahkan dirinya secara cuma-cuma. Tapi ternyata masih mencoba untuk maju ke belakang. Wild Prison yang coba untuk mengubur teman-teman dari tim Heartsgate. Tidak bisa menyelamatkan dirinya. Fioxy coba masuk dengan Kulebis ke arah dalam. Namun ternyata tidak bisa menghasilkan apapun. 5 player dari Heartsgate ternyata masih berdiri kokoh. Sedangkan KS Coldplay menyisakan 3 playernya saja. Dan ini terbuka sangat lebar. Capek banget gak sih? Itu nge-trap cuma berdua. Nge-trap berdua yang masuknya 4 gitu kan ya. Mau gimana gitu kan. Itu pasti udah jelas kesana gak sih iya, orang? Bener. 4-4-nya juga pasti bakalan menang. Dan ini dia comeback Israel kah? Literally comeback Israel kah? 6-3 dari segi objektif kali ini kedua tim. Dan bahkan sebelumnya 6-2. Dan akhirnya mereka masih bisa eksis sampai saat ini dari Heartsgate-nya. Walaupun dilihat dari jumlah objektif, jumlah point kill berbeda sangat jauh. Namun dari segi network sudah mulai mengejar. Dari perbedaan 6 ribuan, saat ini udah mulai ngejar ke 3 ribuan nih Julia. Iya udah mulai ngejar, kalau tadi jauh banget ketinggalan. Sekarang udah mulai ngejar tinggal 3 ribu aja. Dan bahkan dalam segi objektif mereka lagi megang banget ya teman-teman di Heartsgate. Harusnya at least mereka kehilangan semua tower tier 2 mungkin dengan satu high ground kalau gue rasa ya. Harusnya karena ada Styles juga dengan penggunaan Moonfall pastinya bisa banget buat melakukan zoning out terhadap teman-teman dari KS Coldplay. Tapi gue masih belum tahu gimana karena ingat Ophelia punya white presence yang bisa sewaktu-waktu untuk meng-cancel semua pergerakan dari Heartsgate itu sendiri. Dan dipikir karena nakal banget ya karena. Wah kalau menurut gue sih yang kayak gini udah gak harus di defense sih. Karena ini bakalan jadi bahaya. Mendingan direlain aja sih. Wah kecepatan si Cliff Breaker-nya sih. Harusnya di hold aja sih. Itu emang udah niat KS Coldplay buat ngelepas tier 2-nya. Kalau misalkan Cliff Breaker disimpan untuk higher ground, mereka bisa berpotensi ngebungkus 2. Dan ternyata ada yang dikubur hidup-hidup nampaknya. Dan langsung aja masuk menuju ke bagian tim line up dari Heartsgate sendiri dengan menggunakan satu jungle strike. Namun sayangnya Medo masih bisa selamat. Dan Ophelia pun di sana masih ada suplex yang dikeluarkan menuju ke bagian seorang Mila. Dan mid-nya akan langsung diberikan pressure. Dan XQ pun mencoba untuk melakukan upaya death from above. Namun sayangnya mereka bakal langsung dipulangkan begitu saja dari XQ.
harus cabut. Dan Earth God pun membungkus officially 2 tower di bagian higher groundnya. DLS pun masih bisa hidup di sana dan terkena knock away juga karena memang di sana ada satu nge-lag surprise dan kayaknya. akhirnya GGMO maju sendiri dan ada satu cliff breaker menuju kedua player. Lagi-lagi Nexus Raid dan Ophelia berhasil di take down. Mereka harus segera defense the Nexus karena ada satu wave lagi yang malah langsung coming in. Dan KS Cloud Spirit kali ini kehilangan 2 membernya untuk susulan dan akhirnya Nexus yang berhasil dihancurkan dan Earth God berhasil comeback hanya dengan 1 Dark Lord Slayer saja. Iya, tapi menurut gue tadi GG Moe sempet nge-lag deh karena tadi dia jalan lurus sendiri gitu. Iya, jalan lurus ke depan